Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Apa kabar? Hari ini sudah siap untuk belajar? Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini? Dengan mengamati teks tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menemukan jawaban terkait pertanyaan tentang Raja Purnawarman dengan tepat. Serta peserta didik dapat mengembangkan kembali cerita Purnawarman dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan melakukan kegiatan eksperimen pembelajaran tentang sifat cahaya, peserta didik dapat membuktikan kembali sifat cahaya dengan baik. Dengan melakukan kegiatan eksperimen pembelajaran tentang sifat cahaya, peserta didik dapat merancang hasil percobaan pembuktian sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan tepat. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Tahukah kamu siapa Raja Purnawarman? Sebelum Bu Fitri jawab semua pertanyaan itu, perhatikan cerita Raja Purnawarman berikut ini. Raja Purnawarman, panji segala raja. Baca baik-baik selama 5 menit. Najma sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Najma masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Najma terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, tahukah kalian mengapa Najma bisa melihat dirinya di air kolam? Betul sekali, air kolam bisa memantulkan cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan video berikut ini. Setelah itu, silakan kamu bisa melakukan percobaan tentang sifat cahaya yang ada di LKPD-mu. Perhatikan dulu ya videonya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2. Pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koren dan frekuensi yang sama. Kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau kelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Sekian pembahasan Halo Edukasi kali ini. Siapkan alat dan bahan. Ada pensil, gelas berisi air, kertas karton, lilin, senter, dan cermin. Setelah itu, silahkan kamu lakukan percobaan sesuai modul dan petunjuk yang ada di LKPD-mu. Buatlah video pada saat kamu melakukan percobaan dan kirimkan ke WhatsApp group. Selamat melakukan percobaan dan jangan lupa setelah ini kamu akan melakukan presentasi terhadap hasil percobaan yang kamu lakukan. Setelah kamu hari ini melakukan percobaan, mengetahui tentang Purnawarman, kemudian tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, silahkan kamu buat kesimpulan yang ada pada nomor 6 di LKPD-mu itu ada. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kamu sudah mengetahui tentang sifat cahaya, sudah mengetahui siapa Raja Purnawarman, kamu juga sudah mengetahui raja dan peninggalan setiap kerajaan yang ada di Indonesia, baik itu peninggalan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tugasmu sekarang adalah kamu melakukan refleksi. Kamu bisa klik link yang ada berikut ini, yang ada di sini. Kemudian nanti kamu tuliskan apa kendala hari ini, kemudian apakah ada pertanyaan, silahkan kamu ketikkan. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kamu tuliskan tidak ada pertanyaan. Setelah kamu melakukan refleksi, kamu masuk ke evaluasi. Masih pada form yang sama, silahkan kamu mengerjakan soal evaluasi. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Fitri mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.